Oke, selamat siang. Halo semuanya. Kali ini kita akan review lagi untuk Shijin yang 6. Ini merupakan seri final dari Shijin 1 sampai 6. Jadi seri yang terakhir. Nah, ini film ini dirilis pada bulan Agustus kemarin 2019 dan sempat juga ditayangkan di Indonesia. Nah, kita akan mereviewnya bersama mengenai alur ceritanya dan ending dari seri horor dari negara Turki ini. Kita lihat trailernya dulu ya. Sitchin 6 9 Ağustos'ta sinemalarda. Nah, itu tadi trailernya. Nah, mengenai inti cerita dari film ini sebenarnya hampir sama seperti di seri ketiga. Untuk latar ceritanya ini tetap lingkup dalam satu keluarga. Film ini menceritakan seorang anak angkat yang telah dirasuki seorang iblis dan kemudian berusaha membunuh seluruh keluarga angkatnya. Di mana sebelumnya dia jadi anak kesayangan, namun kemudian berusaha disingkirkan oleh ibu angkatnya setelah dia memiliki 2 adik perempuan kembar. Ibu berserta bibi angkatnya ini bekerja sama untuk meracuninya dengan timbal ke minumannya agar dia sakit dan kemudian mati. Teror demi teror dialami oleh seluruh anggota keluarganya akibat membuka gerbang ke alam lain yang menyebabkan anak angkatnya ini dirasuki oleh iblis. Hingga suatu saat adiknya lahir, Epsun ini berusaha disingkirkan oleh ibunya sendiri atau ibu angkatnya, dan hal tersebut dibantu oleh bibinya, yaitu adik sendiri dari si perempuan ini, dengan cara dia mencoba untuk meracunnya dengan memasukkan timbal di minumannya dan makanannya sehingga dia merasa gila dan sakit di situ. Nah, di sini Orhan datang untuk membantunya dengan cara menyingkirkan makhluk itu dari tubuh si Epsun ini. Sebenarnya untuk yang seri final ini nggak cukup baik dibanding seri-seri sebelumnya dan hampir ketebak. Jadi banyak kayak adegan halusinasi, kemudian ternyata itu hanya mimpi dan itu berulang-ulang terus seperti itu, dan itu membuat lelah juga waktu menontonnya, seperti itu, ketebak gitu. Jadi apalagi permasalahan utamanya itu tidak dimunculkan di awal maupun di pertengahan, tapi benar-benar di akhir, bikin penonton mau berpikir terus. Seperti itu, jadi dibuat bertanya-tanya seperti itu. Terus apalagi kemunculan tokoh-tokoh sebelumnya itu mungkin akan menjadi tanda tanya besar lagi kalau tidak menonton di seri-seri sebelumnya, seperti saat Orhan ini dihantui oleh kekasihnya yang sudah meninggal, terus kemudian ibunya yang mati karena ulahnya dia yang ingin menghidupkan kekasihnya seperti dulu. Terus kemudian berputar lagi ke masa sekarang di mana kembali ke keluarga tersebut, hingga pada akhirnya semuanya itu meninggal, dan yang meninggal itu di akhir cerita ditambahkan bahwa yang tersisa itu hanya ayahnya ini, ayah, dan kedua anaknya yang kembar itu. Jadi kakeknya ini kan Burhan ini, kakeknya ini meninggal bunuh diri di kamarnya. Terus kemudian ini anaknya ini, kakaknya ini meninggal di gudang. Si Canan ini meninggal di rumah sakit saat dia kerasukan, meninggal semua di situ. Kenapa anak angkatnya kok diracunin? Apa ada kesalahan? Oh, sebenarnya sih enggak sih, dia merasa kayak wis sudah mendapatkan 2 anak kembar kan. Nah, merasa dia itu sudah nggak penting lagi, akhirnya mencoba untuk disingkirkan dengan cara diracun itu, dan ternyata si adiknya atau bibinya ini juga turut membantu untuk meracuninya di situ. Nah, ada tambahan juga. Waktu itu si kakaknya ini kan berusaha untuk mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Nah, karena sudah meninggal, dia mencoba untuk menggali pokok jimat-jimat kayak gitulah untuk melakukan ritual, tapi ternyata ritualnya itu malah membuka gerbang ke alam lain, sehingga jin atau iblis yang di alam lain tersebut keluar dan memasuki tubuh si anak tersebut, karena jin tersebut kan akan lebih mudah memasuki orang yang lemah dan tidak berdosa. Jadi masuk ke anak angkat tersebut dan berusaha untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Jadi meskipun kakak ini tidak tahu apa-apa, dia pun terbunuh di situ karena kan jadi bagian dari anggota keluarga tersebut. Kalau seri ke-6 ini dibanding seri-seri sebelumnya itu seperti apa?
lebih baikkah atau lebih buruk atau gimana? Lebih ceritanya ya, Nek dari sisi cerita nih. lebih baikan yang 1 sampai 5 itu kalau menurut saya. Kelemahan ini apa nek di seri 6 ini? Kebanyakan halu itu tadi. Heeh. Terus membuat penonton berpikir, jadi gak ada kayak cerita akhirnya gitu loh. Oh gitu, jadi terus berkelanjutan sampai akhir cerita nih ya. Itu tadi, dan ada adegan yang menegangkan. Jump scare terlalu banyak ya. Ah, Iku ya memang sih kayak gimana ya, jump scare-nya tuh terlalu banyak, jadi kayak dikejar-kejar gitu loh. Cuma inti ceritanya nggak begitu dapat, bahkan sampai pertengahan film. Selain itu di beberapa website film reviewnya ini lebih rendah dibanding film di seri sebelumnya. Kalau di IMDb kalau nggak salah ini skornya 5,5, sedangkan yang lain tuh 6,5. Tapi kalau dari kami pribadi memberi skor berapa? 7. 7. Iya. Itu cukup bagus sih. Tapi kalau saya pribadi ini skornya sih 6. Kalau sebelum-sebelumnya bisa dikatakan 7 atau 7,5. Kalau ini skornya 6 karena ya itu tadi sih tidak jauh beda dengan seri-seri sebelumnya. Tapi seri ini lebih melelahkan untuk ditonton. Itu aja. Mungkin sebelumnya pernah nonton film dari Turki selain Sicin? Kayaknya yang di TV kayak sinetron gitu. Oh iya ya, sekarang kan lagi marak apa ya, drama-drama Turki gitu ya. Ya sih. Cukup sekian review kali ini. Nanti kita bahas di film-film selanjutnya. Kalau ingin berkomentar mengenai film ini, bagi kalian yang sudah menonton silahkan. Berapa skor yang kalian berikan mengenai film ini? Atau mungkin ada rekomendasi film yang bisa kami review bersama. Oke, itu bagus sekali. Jadi sebelumnya kan saya juga review film Turki itu yang Miracle in Cell yang ditayangkan di Netflix, dan ini film Turki kedua yang kami review. Mungkin ada saran-saran film lain, film India juga gak apa, belum pernah kami review. Silahkan berkomentar. Terima kasih, bye.